Karena alam ini tidak bisa kita lawan, tidak boleh. Kita harus bersahabat dengan alam. Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi. Dan pada salah satu rubrik di Cuap-Cuap Hardi itu adalah Sudut Meja. Sudut Meja itu berkisah tentang hobi atau kebiasaan yang dilakukan serta kisah-kisah yang ada di bagian hobi itu. Nah, kesempatan berbahagia sudah ada di samping kiri saya ini seorang narasumber yang sudah cukup terkenal di lingkungan Sikakap dan di Siberut. Dan kita langsung saja berkenalan dengan narasumber saya ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu, Pak. Oke, ya. Teman-teman, nama saya Remigius Mawo. Asal Flores, asal kampung Kilitei, Kabupaten Ngada, Bajawa. Lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1967. Berarti pada tahun ini berusia genap 55 tahun ya? Ya, 55 tahun, dan menurut aturan Yayasan Prayoga saya sebentar lagi saya pensiun. Dalam SK tertulis per 1 November saya sudah pensiun ya. Sudah dengan masa kerja saya kurang lebih 25 sampai sekitar 25 tahun lah berkarya di Yayasan Prayoga. Berarti mau menunjukkan teman-teman ya, mau menunjukkan bahwa Pak Remi ini, panggilan beliau ya, panggilan Pak Remi ya, itu adalah seorang guru di lingkungan Yayasan Prayoga Padang gitu. Nah, karena konteks kita ini adalah cerita tentang hobi, kebiasaan. Di Siberut ataupun di Sikakap ini nama Pak Remi ini terkenal dengan pemancing ini, Pak. Cerita dikit ini, Pak. Oke. Tentang memancing. Saya kalau hobi memancing ya dari kecil saya memang sudah biasa memancing. Selain memancing, saya dulu terbiasa dengan menyelam. Nah, itu, dan kebiasaan itu saya bawa sampai ke Sikakap ini. Saya jeda sedikit sebentar. Sejak dari kecil, usia berapa tahun nih pada waktu sudah itu? kelas 3 SD saya sudah bisa menyelam. Bisa mendapatkan ikan. Di kampung ya? Di Flores ya. Kelas 3 SD. Wow, apakah memang itu juga dilakukan oleh para pemuda-pemuda, bocah-bocah lainnya begitu? Ya, itulah menjadi kebiasaan kami di sana. Anak-anak pergi mandi laut, tetapi bukan hanya sekedar mandi laut, tetapi kami membawa alat untuk menangkap ikan. Dan pasti menyenangkan juga ya. Jadi tidak hanya berenang, tetapi juga ketika pulang dari berenang itu membawa sesuatu untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, sambung cerita tadi ketika Bapak berada di sini, di Kepulauan Mentawai ini, ternyata kebiasaan itu juga dilakukan. Cerita dulu, Pak. Karena hobi memang ya, yang menjadi kebiasaan saya. Karena peluang kita di Mentawai ini sangat luar biasa, apalagi kita bicara soal laut. Jadi saya kalau membandingkan bahwa di sini sangat mudah kita mendapatkan hasil tangkapan seperti di laut. Kalau di daerah saya kan ombak dan lautnya dalam, di sini tidak. Lalu ikannya memang sangat banyak di sini, mudah untuk mendapatkan ikan. Itulah yang membuat saya untuk berniat supaya sekurang-kurangnya tidak hanya hobi yang saya ambil dari hasil itu, tetapi untuk menambah income juga. Ya, income untuk saya. Maksudnya supaya dapur tetap ngepul juga. Ya, benar-benar. Nah, pemirsa tahukah bahwa sebelum wawancara ini berlangsung, saya sempat melihat hasil tangkapan Pak Remi. Nanti kita akan lihat pada tayangan-tayangan yang menyertai dalam video ini. Nah, pernah di Siberut, pernah dan sekarang berada di Sikakap nih. Mungkin bisa menceritakan kepada kami nih, Pak ya, hobi memancing ini dan menyelam ini bagaimana ini dilakukan? Mungkin sambil itu juga mengisahkan sekilas bagaimana nih ketika menjadi guru ini. Oke. Jadi semuanya ini yang saya lakukan itu soal hobi, bahwa itu saya tidak mengganggu kegiatan pokok saya sebagai guru. Ya, yang saya lakukan adalah setelah saya pulang sekolah. Lalu setelah itu
kalau tidak ketika liburan. Nah, liburan itu baru waktu agak bebas saya. Ini dia waktu liburan. Saya agak bebas bisa pergi ke pulau untuk mencari ikan. Pemirsa, saya membayangkan ini pada saat libur pasti betul-betul waktu beliau ini betul-betul sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk memancing. Untuk di sini sampai di daerah mana? Mungkin daerah terjauh yang pernah Bapak memancingnya itu? Ya, kalau memancing untuk wilayah Sikakap ini, kalau kita hitung dengan jarak, dengan kecepatan speed 15 pk, itu memakan waktu sampai 3-4 jam. Ya, 3-4 jam. Berarti berapa mil saya kurang tahu itu. Sasarannya mahal. Dan kebiasaannya kami pergi memancing di daerah Tanopo. Tanopo ini daerah mana selatan? Daerah selatan, bagian kecamatan Desa Sinaka. Desa Berarti boleh dikatakan ujung paling selatan dari Pagai Selatan. Ya, ujung Pulau Pagai Selatan. Ya, pemirsa, untuk diketahui bahwa pada saat wawancara sedang berlangsung, saya dengan Pak Remy ini sedang berlangsung di Pastoran Sikakap. Nah, kita lanjut lagi. Tangkapan-tangkapan yang paling mungkin fantastis lah yang pernah Bapak dapatkan itu. Oh ya, yang biasanya target kami yang pertama, karena ikan kerapu dia yang harganya cukup lumayan, agak mahal lah. Maka itu target kami adalah ikan kerapu. Nah, contohnya kerapu janang merah. Janang merah kalau di sini bahasa Minang bilang meran. Nah, meran. Lalu beleget bahasa orang Mentawai itu janang hitam. Itu yang menjadi target karena mudah harganya sangat menjanjikan. Ya, itu sejenis kerapu. Selain ikan-ikan kerapu juga ikan lain yang kami targetkan adalah ikan-ikan lain juga, tidak hanya ikan kerapu. Nah, kalau kita melihat di tayangan-tayangan lain itu yang cerita tentang mancing mania. Nah, dari hobi yang Bapak lakukan ini, apa sih yang Bapak rasakan ketika melaksanakan hobi ini ya? Mungkin pada saat memancing mendapatkan ikan, seperti apa ya dirasakan? Yang bikin kita kecanduan ya, strike-nya itu yang bikin kita tidak bisa lupakan itu. Kalau soal enaknya ikan ya saya kira kita bisa beli mungkin, tapi soal strike-nya itu, menariknya itulah itu bikin candu. Ceritakan dong seperti apa kecanduan yang Bapak alami ini. Ketika strike itu saya nggak pernah pengen tahu dan kita pengen tahu juga yang lain. Ya, karena kalau ketika kita strike kan itu tenaga kita diadu antara ikan dan kita. Ini kita strike ikan, menarik begitu ya. Yang ditarik ikan kan bukan ikan kecil, ini ikan yang di atas 5 kilo, sampai 10 belasan kilo, ada di atas 20 kilo malah sudah kita tarik kan. Saya membayangkan ini ketika tarik-menarik antara ikan dengan Pak Remy ini, sampai berapa lama kejadian tarik-menarik itu yang pernah Bapak alami itu? Paling lama? Yang paling lama 2 jam lebih, 2,5 jam lah, itu yang paling lama. Astaga, jadi selama 2,5 jam itu tarik-menarik. Ya, jadi sambil seperti tarik tambang lah, kayak gitu. Dan pada akhirnya bagaimana sih ikan ditangkap? Ya, kalau yang itu yang 2,5 jam itu ya itu pengalaman pribadiku. Itu ikan tidak naik, putus jadinya karena ikan mungkin terlalu besar, maka kemampuan nilon tidak tertahankan dengan kekuatan ikan, maka nilon jadi putus. Tapi kalau yang di bawah sekitar 20 kilo, 15 kilo, saya kira itu mudah kita memainkan itu. Saya membayangkan berarti tangkapan pada waktu 2,5 jam itu lebih besar, lebih berat dibandingkan yang biasa itu. Ya, yang biasa ya. Di atas 20-25 kilo begitu. Kurasa di atas 50. Wow. Apakah ikan paus itu? Iya, karena kalau berat-berat 10 kilo ya kita bisa sudah biasa. Sudah biasa. Berarti ini luar biasa. Ini ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Remy ya ketika akhirnya dalam waktu 2,5 jam tapi akhirnya putus? Ya. Dan itu ceritanya arus kencang. Itu umpan yang pertama. Umpan yang pertama pula. Tentu ya satu ekor umpan itulah yang saya cantolkan, lalu saya turun ya sambil menunggu perubahan arus. Nah, itulah yang saya pegang nilon, tahan biar menunggu apakah ada mangsa di dalam. Kiranya memang ada mangsa. Ya, setelah itu saya diseret dengan jauhnya
Ya, saya sampai minta tolong sama Artinya terseret dari lokasi semula, Iya. ditarik oleh ikan itu Iya, ya? iya. Wow, wow, Saya wow. sempat minta tolong. Kalau tidak ditolong sama teman-teman yang lain, mungkin saya sudah dibawa kemana-mana. Sudah dibawa lari oleh ikan Iya, itu. iya. Nah, ngomong-ngomong pada waktu kejadian itu, apakah Bapak Remi sendirian atau ada kawan yang Ada sesampan? saya satu sampan sendiri, Mm-mm. lalu ada beberapa teman. Kami kalau pergi biasanya konvoy, tidak yang namanya di laut. Kalau bisa ya jangan pergi sendiri. Sendiri ya. Ya, Oke, harus oke. ada teman. Mm-mm. Kalaupun tidak satu sampan, ada sampan yang Ada lain beberapa yang ya, ada ada gitu ya. beberapa sampannya. Ya. Nah, jadi itu pengalaman mungkin paling membekas yang dialami Iya, iya, oleh iya. Pak Remi ya. Nah, tadi saya melihat juga ada berbagai jenis ikan yang berhasil ditangkap oleh Pak Iya, iya. Remi ya. Ada barakuda, ada apa lagi? Kakap, Kakap GT. ya. Ya. Artinya kalau di mana ikan yang mau makan pancingan Bapak ya, semua naik begitulah ya. Tidak Iya, iya. pilih-pilih. Artinya sudah dapat, oh ini mau karena harganya tinggi. Iya, iya. Kalau ini harganya rendah dibuang. Ya, tidak. Bagaimana? Tetap diambil karena itu kita sudah namanya kita memancing tidak boleh milih-milih. Itu rezeki. Iya, Ya, iya. ya. Lalu ketika mancing-mancing ini kan artinya menjadi satu boleh katakan begitu ya, kesenangan tersendiri Pak Remi ya. Nah, mungkin bisa cerita nih biasanya jam berapa atau kapan mancing, waktu yang cocok untuk mancing Iya. gitu. Jadi kita harus tahu, pelajari juga kapan ikan itu dia mau makan, kapan dia berhenti makan. Dia biasanya kan sore kalau bisa sebelum matahari terbenam kita udah di lokasi spotnya itu. Maka biasanya kami paling lambat jam 5 kami start karena pakai speed kan. Ya. Jam 5 dengan perjalanan 1 jam atau setengah jam ya kita udah sampai di lokasi. Nah, jadi lalu sampai di lokasi lalu mulai memancing. iya memancing. Kalau Sampai, soal spotnya kita udah tahu, kita udah kuasai. Kita tidak pakai ada alat bantu, manual aja kita melihat tanda-tanda dari pohon-pohon. Pemirsa ya, ini menarik nih cerita tentang bagaimana kemampuan untuk melihat. Artinya boleh katakan tidak menggunakan alat. Bagaimana nih kemampuan? Apakah itu juga berdasarkan pengalaman selama ini? Iya, iya. Kita melihat tanda-tanda. Tanda-tanda kan kita ada 3 titik yang harus kita ambil. Tidak boleh satu. Kalau satu bisa meleset. Ya. Maka sisi kiri kanan dengan fokus as di depan kita. Kira-kira apa yang harus kita pedomani? Lalu kiri kanan tanjung ini berhadapan atau dia lurus dengan apa batang apa? Ya. Sebaliknya di samping. Ya. Sebelahnya gitu. Saya membayangkan bahwa apakah memancing ini juga semacam membutuhkan pengetahuan atau pemahaman tentang suhu air laut bagaimana gitu ya. Sangat perlu, itu berpengaruh. Misalnya seperti begini ya, kan sekarang ini kita pemirsa ya baru saja hujan sejak tadi pagi ya. Ya. Apakah itu berarti bahwa pada saat hujan atau setelah hujan atau sebelum hujan itu di daerah ini banyak ikannya atau bagaimana? Itu tergantung apa arus pasangnya. Ya, kalau ikan makan ini kan ya biasanya pasang mau naik pasang, dari surut kan mau naik pasang, itu biasanya kontak dia. Jam berapapun pasti kontak. Nah di situ kita harus siaga itu. Kira-kira kan kita udah tahu, kita berhitung. Misalnya nanti sekitar jam segini mau naik pasang, berarti sebelumnya kita harus sudah ada di lokasi kayak gitu. Nah, mungkin dari sekian tahun pengalaman Pak Remi ini memancing ikan ini, nah tentu tidak selalu cuaca di laut itu tenang, tapi ada juga badainya, ada juga tidak hujan, ada juga yang hujannya. Nah, ceritakanlah pengalaman Pak Remi. Ya, kalau soal melaut ini kan kita kalau di laut kita mau minta pertolongan dari mana, maka kita tidak boleh tidak boleh lengah, tidak boleh takabur. Jangan terlambat. Mungkin ada tanda-tanda yang membuat kita supaya alam itulah yang menyuruh kita supaya kita menghindar. Nah, lebih bagus kita menghindar daripada terjadi sebelum menghindar. Seperti apa tanda-tanda alam? Contoh, misalnya awan dia menghitam dia menumpuk satu tempat, satu sisi. Nah, dan kalau seperti itu sempat dia memecah, berarti mengakibatkan angin kencang dan disertai dengan ombak besar. Maka yang hal-hal seperti itu yang harus kita jeli untuk menengok. Kalau tidak, ya bisa celaka di laut. Celaka di laut. Oke. Dianggap cuaca situasi aman, tetapi kemudian tiba-tiba muncul hujan. Ya, dan lebih sering kayak gitu. Kadang-kadang meleset dari perkiraan kita. Ya, karena begitu cepat berubah kan. Iya, terjadi. Maka kita kurang-kurangnya kita menghindar,
dipaksa untuk sampan kita diarahkan ke tepi. Kalaupun terjadi ya kita sudah di tepi. Tapi bapak lebih suka mancing dalam keadaan tidak hujan atau hujan? Bagaimana? Lebih bagus yang hujan, karena tidak panas. Oh, tapi bukankah memancing pada waktu misalnya sore sampai malam gitu? Bagaimana? Kita kan misalnya malam, kalau apalagi waktu libur kan kita mancing tidak hanya malam sampai pagi sampai jam 10 tetap mancing. Ya. Kalau situasi mendukung kan, lalu setelah itu tentu kita menepi, kita bisa bawa beras, kita masak di sana. Ya. Nah, tadi Bapak lalu setelah itu istirahat, jam 4 kita mulai lagi kegiatan sampai pagi. Ya. Kalau cuacanya memungkinkan, ya kita tidur di sampan. Tapi kan sampan kita harus ada pakai penutup ya, gitu ya. Ada tendanya. Nah, saya maksud bertanya adalah ketika memancing, mana lebih mudah mendapatkan ikan? Pada saat hari hujan atau hari tidak hujan di laut? Kalau soal dapat, saya kira itu rezeki seseorang lah. Tapi ya, ada orang kan suka main di panas-panasan. Aku tidak suka mancing karena terlalu panas kan mempengaruhi ya tidak nyaman kita. Itu artinya bahwa hujan jangan hujan lebat. Kalau hujan gerimis ya itu paling asik kita mancing. Paling asik ya. Banyak tangkapan waktu itu jelas lebih banyak malah. Wow. Itu mungkin karena disebabkan karena perbedaan temperatur air. Ya, suhu air kan hangat. Jadi ikan justru keluar. Seperti ikan-ikan kerapu kan ketika hujan tuh pasti keluar ya. Tapi jangan sampai misalnya hujan badai atau sampai bergelombang ya tidak. Ya, pasti itu dihindari lah ya. Itu kita hindari. Pemirsa, kita jeda sesaat dulu. Pemirsa, setelah jeda sesaat tadi, kita akan lanjutkan lagi dengan bertanya, menggali pengalaman atau kisah-kisah dari hobi Pak Remy. Pak Remy, ketika namanya berada di laut untuk memancing ikan, ya. Dari pengalaman selama ini, mana lebih mengasyikkan atau cara menangkap ikan yang mengasyikkan yang Bapak alami sendiri? Memancing, menjaring, atau bagaimana? Menombak, misalnya? Ya, jadi semua cara memancing sudah saya pelajari semua. Menjaring, menjala ikan pakai jala, kemudian menyelam, memancing, itu sudah saya pelajari semua. Masing-masing pasti punya kenikmatan tersendiri ya. Kenikmatan tersendiri. Tapi dari semua yang Bapak lakukan itu ternyata memancing yang lebih asik. Ya, lebih karena itulah yang membuat kita lebih tertarik dengan itu karena itu tadi. Strike itu tarik menarik ya. Ikan menarik, Bapak juga menarik gitu ya. Oke. Nah, saya memikirkan bahwa kalau memancing berarti apakah langsung tali pancingnya di tangan atau menggunakan tongkat tersendiri? Tidak pakai joran saya. Saya pakai handline. Berarti langsung dengan tangan ya. Saya membayangkan kalau ikannya besar, ini pasti berpengaruh pada permukaan tangan Bapak ini, atau bagaimana? Oh, kita pakai alas, ponces, benen yang dipotong lalu dijahit seukuran dengan jari kita, lalu dan biasanya kita tahu ikan ini pemakan atau tidak ya, kita kan reaksi dari ikan itu yang kita bisa tahu. Ini pasti ada ikan-ikan supernya yang mengintai ini, maka kita harus segera dipakaikan ponces itu. Seperti sarung tangan atau bagaimana? Tidak, hanya sejari aja dibuat. Khusus untuk jari telunjuk. Untuk jari telunjuk aja. Saya membayangkan tadi itu seperti tidak pakai sarung tangan. Oke. Nah, jadi ketika setelah itu berlangsung, ikan menarik, Bapak menarik juga ya? Ya, kalau tidak pakai itu sobek-sobek tangan kita. Ya, dari. Artinya pengalaman dari waktu-waktu terdahulu mengajarkan bahwa ketika untuk strike langsung harus menggunakan alat bantu, tidak bisa dengan tangan telanjang ini gitu ya? Tidak bisa. Ya, karena kita targetkan ikan besar bukan ikan kecil. Nah, biasanya berapa lama waktu yang paling lama yang Bapak pernah alami berada di laut untuk memancing ikan ini? Waktu paling lama di laut? Waktu paling lama. Waktu liburan? Iya, liburan. Berapa jam atau berapa hari kira-kira? Sampai 3-4 hari di pulau. 3-4 hari di pulau. Iya. Wow. Kita kan memperkirakan kemampuan esnya. Ya, lalu kita lihat dengan hasil tangkapan ini apakah mencukupi dengan dana yang kita keluarkan atau tidak. Kalau belum tentu kita harus berusaha bagaimana supaya sekurang-kurangnya impas. Iya. Berarti apa saja yang Bapak lakukan dalam rangka persiapan sebelum Bapak
melaut lah begitu. Ya, Apa persiapan apa? persiapan yang pertama ya umpan dibeli. Ya, Misalnya apa saja umpannya dibeli itu? umpan ambu-ambu, tongkol ikan tongkol, kalau enggak taman ruyung. Ya, lalu setelah itu batu es, Batu es. yang paling besar minyak. Nah, jumlah liter minyak yang pernah dibawa. Oh, itu tergantung PK-nya mesin. Kalau aku kan kalau mesin 5 PK, kalau dengan jarak misalnya 2 jam sampai 3 jam perjalanan itu satu jerigen berarti sekitar 50 liter. 50 liter bolak-balik. Ya, Bolak-balik. BPM. Jadi dari sini ke lokasi, dari lokasi balik gitu. Ya, itu sudah diperhitungkan. Ya. Minyak apa nih, solat ya? Tidak, Apa itu? Pertalite. Pertalite. Wow, Pertalite. Iya. Saya memikirkan itu solar. Oke, artinya perjalanan sudah memperhitungkan persiapan-persiapan termasuk juga bekal ya? Iya, Bekal, ransumnya. Ransumnya Ya. itu. Nah, ketika berada di laut, tidak hanya pada siang hari yang Bapak katakan sampai jam 10 pagi ya. Ada juga kadang-kala pada malam hari. Bapak lebih suka memilih memancing pada waktu siang atau malam? Lebih malam lah, karena lebih kontak ikan malam. Lebih itu ya, lebih. Saya membayangkan berarti di sampan atau di bot Bapak itu ada cahaya sehingga ikan-ikan berdatangan. Iya, pakai lampu. Pakai lampu. Ya? Tapi lampu cas. Pakai aki, lampu aki. Iya. Lalu namanya di laut ini kadang-kadang ada cerita-cerita agak sedikit mistis ini. Ada yang bilang sempat melihat ada seperti hantu laut dan Iya. Apakah pernah juga mengalami hal seperti itu, Pak? Bagi orang yang kan ada orang yang penampak, ada orang yang tidak. Saya pertama tidak artinya ya namanya kalau tidak melihat kan kita pasti tidak percaya. Ya. Tapi sekarang saya sudah mulai ada tanda-tanda itu. Tapi mungkin karena ada cerita dari kawan-kawan gitu. Entah seperti itu atau gimana, yang jelas saya tidak melihat sosoknya, tapi nyala api kan. Kalau di laut ini kan malam-malam ini nyalanya kan bermacam-macam ya. Kita kira itu kawan, kiranya lain nyalanya. Yang penting kan kita tahu nyala itu kalau misalnya lampu yang artinya itu manusia, biasanya ada biasnya. Dan ada pantulan cahaya di air ya. Tapi kalau nyala hanya bulat saja kayak gitu, itu tidak usah kita mendekat. Kalau kita mendekat seolah-olah barang sumber itu dekat, padahal dia jauh. Kita kejar dia semakin jauh. Apakah mungkin bisa arahkan kita ke tepi di mana gosong, yang bisa kita dihempas ombak di situ kan? Atau pergi malah menjauhi lebih pantai bagus gitu ya? Ya, lebih bagus kita menghindar kalau melihat seperti itu. Kan tadi Bapak katakan bahwa ini sebaiknya memang konvoy gitu ya? Ya. Bisa jadi Pak Remy tidak melihat, tapi mungkin ada kawan yang melihat ya. Mungkin karena kemampuan untuk melihat. Apakah ada yang menceritakan, Pak Remy, saya ada melihat ini, Pak Remy ada lihat? Oh enggak, saya enggak lihat. Apakah ada semacam itu? Ya. Kawan yang mengatakan bahwa ada nampak. Dari reaksinya juga dia kadang-kala enggak siap melihat. Menurut dia kan, nanti tiba-tiba dia tutup mukanya, kalau enggak dia tidur aja kayak gitu. Kayak gitu. Lalu kalau kita yang mengerti langsung ya cabut tarik sau, ya lebih bagus kita pindah dari tempat itu. Mungkin dia tidak suka kita mengganggu. Ada di situ ya. Ya, mengganggu tempatnya. Lebih bagus kita menghindar aja. Pemirsa, seringkali ini kita kan, saya juga pada mendengar nih tentang anak buah kapal yang melihat ada seperti penampakan seperti hantu laut begitu. Lalu ada yang mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah dengan mugil sama sekali. Nah, Pak Remy juga mendengar seperti itu? Ya, mendengar seperti itu. Lalu udah sering juga orang menceritakan itu. Dan itu kan ya bagi orang yang mendengar hanya sekejap pasti dia tidak percaya. Tapi seperti kami ini yang sudah biasa di laut, ya kita tidak boleh menganggap itu bahwa itu sepele, tidak bisa. Karena itu menyangkut keselamatan kita juga. Kita ya namanya di laut lah. Di laut ya. Kita mau minta tolong sama siapa kan gitu. Lebih bagus hal-hal yang seperti itu, entah ada atau tidak, setidaknya ya kita harus mawas diri kan, ya terhadap lingkungan yang ada di situ kan. Saya pernah ya ini yang membuat saya pernah saya di Pulau Simunggu, ya Pulau Simunggu ada kawan ini. Jadi Pulau Simunggu itu berada di mana, dekat daerah Sinaka? Sinaka, Paga Selatan. Oke, lanjut. Dan akhirnya orang mengatakan bahwa itu Pulau Setan.
Entah apa mengapa dibilang pulau setan, apa mereka sering jumpa setan, saya kurang tahu. Yang jelasnya yang fakta sama saya itu yang saya alami. Jadi pada saat itu kami sampai masih sekitar jam-jam 5 sore. Kan belum terbenam matahari. Jadi peluang kita mau memancing malam belum ada, belum. Lebih bagusan kita istirahat karena perjalanan agak melelahkan, ya kita istirahat. Lalu setelah itu malam mau menjelang terbenam matahari, saya tidak duduk biasanya saya bagian kepala, kan di bagian kepala. Saya tidak duduk di kepala sampan ini, tempat yang biasanya saya mancing. Tapi saya justru dekat dengan mesin, dengan operator. Dia marah, kenapa kamu duduk sini? Enggak, saya tidak nyaman, saya bilang. Saya tidak nyaman. Lalu saya duduk di situ dekat dengan dia sampai paginya. Malam, jadi orang bilang kalau misal di situ kalau mau mancing saja. Apapun yang terjadi diam aja, enggak usah yang ditengok atau yang dilihat lalu dikomentari. Enggak usah. Pokoknya mancing saja. Jadi pas waktu itu saya kebiasaannya kan karena kita ini orang Katolik nih. Jadi biasanya celup pancing dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mau berangkat pun kayak gitu, celup di laut dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Nah, di tempat itu saya tidak buat secara mentawai. Orang bilang musiblah. Permisi katanya. Ya, akhirnya kena istirahatnya terlalu lama, akhirnya menunggu memancing, kapan memancing belum mulai ya. Ketika mau mulai ya langsung aja, tidak dibilang permisi dulu. Yang biasa dilakukan. Dilakukan oleh warga sini kan, warga Mentawai. Malam-malam terjadilah ketika kontak ikan, memang luar biasa malam itu. Kontak ikan, ya. Ada jedanya, jam-jam 11 sampai jam 2, itu mulai jeda, ada berkurang. Ketika mulai pagi kan kontak lagi ya. Lalu teman-teman ini istirahat, saya bilang bangun lagi, ini ikan pemakan. Setelah itu diam, hening, cuacanya jadi dingin, hawanya jadi dingin. Tentu saya bertanya dalam hati, kok kenapa bisa seperti ini? Tidak seperti biasanya? Tidak seperti biasanya. Lalu setelah itu jadi timbul rasa malas, golek-golek lah tidur saya. Ketika saya golek-golek, terdengar ada bunyi langkah di samping sampan ini di pinggiran. Tidak di sampan. Pikiran saya teman ini mau mencari tahu supaya mau pindah lokasi. Setelah itu sadar pagi, ku tengok masih di sini kita malam ya. Iya, tidak pindah, tidak. Tapi tadi malam, kok saya dengar ada bunyi langkah di pinggir sampan. Dan tadi malam tidak nyaman saya di sini mancing. Ya orang bilang di sini, dia langsung jawab. Ya orang bilang di sini pulau setan. Wah, disitulah. Itulah hal-hal yang terjadi di laut itu. Saya pertama tidak percaya. Lama-lama, karena kita yang mengalami, akhirnya ya saya percaya. Mungkin karena ketika permulaan itu tidak ada ritual yang seperti biasa Bapak lakukan. Itu juga ya. Aduh. Memang itu. Pasti pemirsa pasti ada begitu banyak kisah-kisah pengalaman Pak Remy ini berada di laut memancing begitu ya. Orang rumah bagaimana? Istri bagaimana? Anak bagaimana? Kalau ditinggalkan beberapa hari mancing-mancing? Tidak apa-apa. Mereka sudah biasa. Sudah tahu dengan hobi. Sudah tahu dengan hobi dan yang penting pulang bawa ikan. Kalau tidak mancing mereka yang marah. Pak, mancing lah. Mana ikannya? Kita juga tidak bisa melawan alam kan. Kita lihat situasi. Kalau tidak bagus, ngapain kita pergi kan gitu. Itu kan sama dengan mau bunuh diri itu. Kita harus lebih, karena alam ini tidak bisa kita lawan. Kita harus bersahabat dengan alam. Nah itu yang menarik, poin terakhir itu bersahabat dengan alam. Apakah itu juga mungkin menjadi satu kata kunci dari Pak Remy juga? Iya, memang itulah. Saya tidak tahu lah, Mentawai ini bagi saya tempat yang, saya kan orang penakut. Iya mas, orang yang penakut. Padahal sering ke laut ini, kok jadi penakut? Iya, tapi kalau di laut kan harus ada kawan. Tapi kalau sendiri takut saya. Nggak mau saya pergi mancing sendiri ya. Harus ada kawan. Jalan malam dari sini ke rumah saja harus diantar. Mana bisa saya mau pulang sendiri? Iya. Pengakuan dari Pak Remy ini. Iya. Nah, kita bersahabat dengan alam. Kalau dari pengalaman Pak Remy sendiri ini bersahabat dengan alam ini yang menjadi kata kunci ini. Bagaimana nih? Mungkin melakukannya seperti apa gitu ya?
Dan mungkin ini juga berguna bagi kita semua pemirsa Oh ya, ya, bahwa kita contoh sebagai makhluk hidup juga ya, contohnya ya kan kita di Mentawai contoh di Kakap ini nih. Dari hasil tangkapan sudah mulai berkurang. Karena apa? Ya manusia tidak mau tahu dengan lingkungan, tidak mau tahu dengan alam. Sampah dibuang sembarangan. pakai potas itu racun atau apa bom? Kurasa ada juga. Cuman kan kita tidak bisa karena tidak ada bukti kan. Tapi kalau kita mau tunjukkan orang pas ada orangnya. Tapi kan kita tidak punya apa buktinya itu ya. Dan itu terasa bagi Pak Remi sendiri itu makin lama makin sulit untuk mendapatkan ikan. Iya, tentu. Makin lama makin jauh kita mencari. Ya, makin lama makin jauh. Karena sering kita juga bukan menemukan orang. Orangnya kita tahu. Menemukan ikan yang mati. Kan beda ikan yang mati karena misalnya kena pancing atau diserang sama ikan besar. Yang mati karena kan berbeda. Yang jadi kalau misalnya diracun atau diputas kan berbeda. Kalau misalnya mati itu dimakan oleh mangsanya predatornya tentu akan berbeda. Ada bekasnya ya. Gitu ya. Tapi tiba-tiba mati lalu warna insannya pucat, matanya menjadi putih. Ya ini pasti. Ya, jadi pemirsa bahwa di kesempatan pada hari ini, pada kesempatan berbincang dengan Pak Remi, mau mengatakan juga bahwa kepada kita bahwa bagaimana kita sebagai manusia makhluk hidup harus bisa menyatu dengan alam, menjaga kelestarian karena bagaimanapun juga nantinya akan kembali kepada kita. Kita ya. Oke, pemirsa, sampailah kita pada bagian akhir dari percakapan di rubrik Sudut Meja ini. Teriring ucapan terima kasih. Semoga apa yang diperbincangkan ini ada manfaatnya untuk kita semua dan berguna. Teriring dengan ucapan terima kasih kepada Pak Remi. Simakere. Simakere, Pak Remi ya. Dalam bahasa Mentawainya sama-sama, begitu ya. Semoga ini berguna. Kita berpisah. Jangan kau lakukan. Lakukanlah dengan mengalah. Jangan kau lakukan. Liun halus, tapi nomor 150. Belum banyak itu. Iya, mata pancing nomor 13. Itu kompoi. Aduh. Asik. Ini bukan dilama-lamakan Ki, memang nggak bisa kita paksa. Yang kecil. Iya. Mata pancing kecil juga. Mata pancing kete loh. Nggak seimbang jo lau. Ala laki, barang tuh, nampakkan dirimu. Gabung sini. Pailok atau apa nih? Taji peok. Tapi nggak apa-apa lah. Taji guys. Taji guys. Yang tidak ada perasaan. Taji Orang mau dapat guys. meran. Ini taji. Nah. Taji guys. Pat. Kasih ulang, Ki. Matikan dulu. Oh. Kurang ajar.